ini terkait yang ikut juga, yaitu Amar Zoni di mana meminta atau memohon kepada majelis hakim untuk sidang secara offline karena selama ini dia online terus, dan akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim untuk didatangkan Amar Zoni dan yang sama menjalankan sidangnya secara offline. Tapi bang, ditolak atau tidak diterima oleh Ditjen Pas dengan alasan Amazoni dan kawan-kawan statusnya masih high risk atau berisiko tinggi. Abang sebagai penasihat hukum gimana menilainya, Bang? Baik, selamat sore rekan-rekan wartawan. Saya perkenalkan sebagai Riyad Barat sebagai praktisi hukum dengan tim, ada Pak Yasir Arafat, SHMH, dan juga ada Kevin, SH. Untuk menanggapi terkait kasus Amar Zoni ya, yang dimana Amar Zoni ini sekarang lagi dalam proses perkaranya, proses dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Namun seperti yang sudah kita banyak tahu selama ini di berbagai media, bahwa akibat daripada ada dugaan Ahmad Zoni ini waktu di lapas juga melakukan suatu proses transaksi jual beli narkoba, maka dengan itu dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Namun di dalam waktu dalam proses persidangan itu berjalan jadi offline ya. Jadi Amar Zoni ini melakukan permohonan Ketua Pengadilan Jakarta Pusat supaya sidang dia ini dilakukan secara offline ya, secara offline ya. Namun majelis hakim yang memeriksa perkara ini maupun Ketua Majelis Hakim Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan tersebut. Namun seperti informasi yang kita dengar dari rekan-rekan wartawan dan juga yang kita juga dengar berada di media, bahwa Dirjen Pas lapas itu tidak mengindahkan permohonan tersebut, apa yang ditetapkan pengadilan, tentu dengan alasan dan dasar pertimbangan karena Amar Zoni ini dianggap seseorang yang bermasalah hukum dengan status tahanan hal rais ya, yang dianggap tahanan yang berisiko tinggi, makanya sampai dia dipindahkan di tahanan khusus di Nusa Kambangan. Tentu ini kan Dirjen Pas ini tentu juga punya dasar pertimbangan, melihat jarak dari Nusa Kambangan harus menghadirkan ke Jakarta Pusat kan itu mungkin pertimbangannya sangat berisiko tinggi. Dia dikhawatirkan akan bisa melarikan diri atau dengan hal-hal yang lain. Tapi yang jelas, yang perlu kita jelaskan di sini, Dirjen Pas ini juga secara hukum juga memang ada dasar hukumnya untuk tidak menggabungkan permohonan tersebut. Itu terdapat di dalam Perma nomor 4 tahun 2002, pasal 11 ayat 1. Dan juga Perma nomor 7 tahun 2022 pasal 4 ayat 1. Jadi ada dasar hukumnya. Jadi tidak ujuk-ujuk misalnya dengan arogansi Dirjen Pas itu tidak melaksanakan. Itu kan ada dibarengi dengan dasar hukum juga, kira-kira begitu. Bang, berarti yang permintaan dari keluarga Amar Zoni, Aditya dan keluarga lainnya yang bilang kalau sidang online itu ada pembatasan hak bagi seorang terdakwa untuk dihadirkan di sidang secara offline. Makanya mereka ingin Amar Zoni dihadirkanlah di sidang. Ya, kalau masalah Amar Zoni melakukan permohonan untuk dihadirkan dalam persidangan itu masalah hak, ya dia itu hak dia, ya. Tapi dalam itu kan namanya permohonan. Artinya kan aparat hukum ini juga kan juga punya dasar hukum dan punya hak juga berdasarkan dasar hukum seperti yang kita jelaskan tadi. Itu satu lagi saya tambahkan bahwa misalnya bahwa Dirjen Pas ini juga sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 pasal 5 ayat 1 bahwa itu juga diatur di dalam bahwa itu juga
pemeriksaan juga secara bukan dengan tidak tatap muka, secara melalui online ya, itu juga sah juga sebagai alat bukti sebagai saksi gitu. Nah, Gitu. kalau itu kan terkait sidang Amar Zoni offline minta. Kalau terkait Amar Zoni akhirnya mengajukan diri berani untuk menjadi justice kolaborator atau JC, sudah tepat nggak Bang atau gimana? Nah, ini juga Amar Zoni ini saya tidak menjawab ini masalah tepat tidak tepat. Yang jelas, yang mau saya jelaskan di sini adalah sebagai saya praktisi hukum, Amar Zoni ini mengajukan dia sebagai justice kolaborator adalah itu hak dia. Itu hak dia. Karena dia yakin mungkin bahwa dengan dia mengajukan justice kolaborator ini, dia yakin mungkin bahwa dia akan bisa bongkar lagi apa hal-hal di belakangnya permainan siapa yang ada di aktor-aktor besar di sana. Itu harusnya harus didukung oleh LPSK, ya kan, lembaga perlindungan saksi dan korban. Jadi itu harus didukung. Ini kan harus, kalau memang ada niat daripada Amar Zoni untuk itu, dia harus didukung. Kenapa? Supaya terungkap fakta-fakta sesungguhnya, aktor-aktornya, atau aktor-aktor masih ada aktor besar di belakang ini. Itu harus didukung. Bang, berarti dengan Amar nanti mengajukan diri sebagai justice kolaborator, bisa dibilang nanti hukuman masih bisa diperingan ya Bang? Nah, kalau benar-benar ini punya dampak, memang ada terungkap setelah aku dia perlindungan dalam hal justice kolaborator itu, terungkap memang hal-hal yang lebih besar perkara sana. Saya pikir hal itu adalah bisa menjadi satu pertimbangan untuk meringankan tuntutan maupun putusan terhadap Amar Zoni. Kenapa? Pasti dia kan benar-benar punya niat baik mau membenahi pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap masalah narkoba ini. Apalagi narkoba ini kan zamannya Pak Joko Widodo sebagai presiden dan zaman sekarang pun selalu malah dikibarkan bendera perang terhadap narkoba, kan gitu. Jadi harus didukung, negara harus mendukung ini. Bang, ada pesan Bang untuk Amar Zoni nanti sidang offline bila nanti didatangkan dari Nusa Kambangan? Ya sebenarnya kalau menurut saya sebenarnya kan sidang offline dan online itu sebenarnya kan tidak terlalu bisa berpengaruhi misalnya akan kalau offline lebih baik. Yang jelas kan mau offline mau online yang dinilai kan keterangan dia yang di majelis hakim. Keterangan dia ya. Apakah keterangan dia itu fakta-fakta yang dijelaskan dia itu bisa dibuktikan, bisa meyakinkan hakim misalnya kalau dia mau mencoba mencoba membongkar satu fakta-fakta yang akan meringankan dia, sama saja sebenarnya. Mantap. Terima kasih Bang.